Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara ke Windows 10 tidak lemot secara simpel dan praktis pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi sebenarnya ya gue itu sudah kasih tahu banyak banget nih gimana sih biar caranya itu biar Windows tidak lemot ya kan, tidak berat ya kan. Nah, tapi perbedaannya dengan di video kali ini, gue bakal kasih tipsnya atau caranya itu secara simpel dan juga praktis ya. Nah, jadi yang pertama kita itu perlu mematikan animasi Windows. Nah, jadi memang animasi bawaan dari Windows itu memang sangat mengganggu ya, apalagi bagi kalian yang sehabis menginstal Windows atau mungkin menginstal ulang Windows. Nah, itu pasti banget ya, animasi Windowsnya itu pasti banget kelihatan. Nah, jadi makanya dari itu kita perlu mematikannya agar Windows tidak semakin lemot ya. Nah, cara mematikannya gimana? Teman-teman tinggal cari aja di menu pencarian Windows ya. Ketik saja View Advanced ya seperti ini. Kemudian teman-teman pilih yang View Advanced System Settings ya, yang ini. Nah, kemudian di sini teman-teman di bagian performance ini klik settings ya. Nah, jadi di sini ya tempat animasi Windows berada ya. Jadi kita itu bisa mengcustom atau istilahnya bisa mengotak-atik ya untuk animasinya Windows ya. Nah, biasanya kalau PC atau laptop yang masih baru ya, itu nanti akan terpilih yang paling atas yaitu Let Windows choose what is best for my computer. Nah, menurut gua opsi paling atas ini kurang ya, karena kalau teman-teman lihat di bawah ini semuanya hampir nyala ya. Nah, kemudian kalau di adjust for best performance ini sebenarnya bagus ya, bagus karena dia mengandalkan performa yang artinya semua yang ada di bawah ini tuh mati. Tetapi ada beberapa yang perlu kita nyalakan ya agar kita itu semakin nyaman dengan Windows yang kita miliki sekarang ya. Jadi teman-teman silakan centang smooth edge of screen fonts, kemudian show window contents while dragging, dan show thumbnails instead of icons ya. Jadi hanya ketiga ini saja. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa klik apply. Kemudian teman-teman di atas ya silakan pergi ke advance. Nah, di advance ini pastikan untuk adjust for best performance off itu ini ya terpilih programs ya. Bagi kalian yang pilihnya background service silakan pindahkan ke programs ya. Jika sudah selesai bisa klik OK, kemudian OK. Nah, kemudian yang kedua adalah mematikan efek transparan. Nah, jujur, untuk efek transparan bawaan Windows itu memang sangatlah mengganggu. Ya, sebenarnya tidak membuat Windowsnya semakin lemot ya atau justru berat, tetapi entah kenapa ya efek transparan bawaan Windows ini tuh sangat mengganggu dan mungkin akan berdampak ya terhadap performa PC atau laptop kita ya. Nah, jadi cara mematikannya, kalian tinggal buka saja settings, kemudian teman-teman pergi ke personalization. Kemudian teman-teman ke colors ya, colors. Nah, kemudian teman-teman cari yang namanya transparency effects. Nah, pastikan ini off karena ini sangat amat mengganggu banget. Ya, jadi pastikan ini off ya. Karena transparent effects ya, transparency effects itu tidak hanya berpengaruh pada text bar saja, melainkan pada tab-tab lain. Ya, jadi mohon untuk dimatikan atau di-off-kan ya. Kemudian yang ketiga adalah mematikan background apps. Jadi teman-teman silakan kembali ke home, kemudian ke privacy, kemudian teman-teman scroll ke bawah sampai ketemu background apps. Nah, ini ya. Nah, jadi gua tidak bosan-bosan ingatkan ke kalian untuk mematikan background apps ini. Karena background apps itu ya kalau kalian nyalakan itu nanti semua aplikasi yang ada di bawah ini itu bakal nyala dan berjalan di latar belakang dan memakan daya yang lebih. Jadi Windowsnya nanti semakin lebih berat ya karena Windowsnya ini ya mempunyai beban untuk membagikan beberapa daya ke aplikasi yang ada di bawah ini ya yang di
kasih tahu ini ya. Jadi saran saya untuk background apps mending kalian off-kan atau matikan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang nomor 4 ya adalah menghapus file sampah atau folder sampah. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian habis menginstal Windows ya, itu biasanya ada file atau folder sampah itu banyak banget. Nah, cara menghapus file-file sampahnya itu gimana? Jadi teman-teman tinggal cari saja di menu pencarian Windows, ketik %temp% ya, seperti ini. Kemudian teman-teman pilih yang paling atas yang tipenya file folder ya. Nah, kemudian di sini teman-teman akan otomatis masuk ke sini. Dan ketika teman-teman masuk ke sini itu semuanya ini pasti file sampah ya. Jadi kalian tinggal pilih saja semuanya, kemudian kalian tinggal klik kanan, delete, kemudian kalau muncul seperti ini tinggal dicentang, kemudian skip ya. Nah, jika sudah selesai, teman-teman silakan pergi ke drive C atau drive di mana Windows kalian diinstal, kemudian Windows, kemudian software distribution, kemudian download, kemudian teman-teman hapus juga yang ada di sini. Karena di sini itu merupakan file sampah bawaan dari Windows Update kalian. Jadi ketika Windows kalian itu sedang melakukan proses update, nah nanti untuk file atau folder sampah milik Windows Update itu bakal ditaruh di download sini ya. Jadi kalian tinggal klik kanan saja kemudian delete. Jika sudah selesai bisa di close saja ya. Nah, kemudian yang terakhir jangan lupa kalian untuk mengkosongkan recycle bin, karena kalau kalian tidak mengosongkan recycle bin itu tandanya sama saja ya, file atau folder sampahnya masih numpuk di komputer kalian. Jadi kalian tinggal klik kanan empty recycle bin kemudian yes. Nah, jika sudah selesai berarti kalian sudah bagus ya, recycle binnya sudah kosong. Kemudian yang kelima, yang terakhir ya, mengubah opsi power plan. Nah, jadi teman-teman tinggal cari saja di menu pencarian Windows, ketik power plan. Kemudian teman-teman pilih choose a power plan yang ini ya. Nah, di sini ada beberapa tanggapan dari gua. Jadi mungkin kalian itu ini ya banyak banget yang menggunakan laptop ya, pastinya laptop, dan juga mungkin ada beberapa dari kalian menggunakan PC ya. Nah, untuk PC itu saran gua kalian pilih yang high performance. Ya, pilihlah high performance saja. Karena ini tuh akan berpengaruh terhadap prosesor kalian atau CPU kalian. Jadi saran dari gua kalau kalian PC ya kan atau pakai komputer kalian ubah ke high performance saja ya. Ubah ke high performance. Tetapi kalau kalian pakai laptop ya, kalau kalian merasa ragu-ragu, kemudian agak bawaannya cemas sedikit kalau laptop gua nanti seperti ini itu. Nah, mending saran dari gua biarkanlah balance recommended ya, kalian biarkan balance. Tapi kalau kalian merasa sudah yakin nih atau pede ya, laptop kalian itu nggak kenapa-kenapa ya kan, nah kalian bisa pilih high performance ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu guys ya untuk cara agar Windows kalian itu tidak lemot ya. Sebenarnya masih banyak banget caranya, cuman gua bakal tinggalkan untuk beberapa video-video yang bermanfaat untuk Windows kalian agar Windows kalian itu semakin lemot, semakin enteng, semakin lemot, semakin tidak lemot ya maksudnya, semakin tidak lemot, semakin enteng, semakin ngebut dan juga nyaman buat kalian semua ya. Jadi kalau kalian penasaran dengan video-videonya, kalian bisa cek saja di deskripsi video karena gue sudah tinggalkan link videonya yang bisa kalian tonton ya. Oke, jadi video tentang cara ke Windows 10 tidak lemot secara simpel dan praktis pada PC dan sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih pada teman sudah subscribe, like, dan share video ini. Oke, video sampai sini dulu. Ditunggu next videonya. Dadah.